السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد. Jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, limpahan kasih sayangnya, limpahan nikmat iman, nikmat Islam yang merupakan nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita semua, yang wajib untuk kita syukuri, yang wajib untuk selalu kita hadirkan di dalam diri kita, bahwa tidak semua manusia Allah Subhanahu wa taala pilih untuk beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Maka ketika kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah, maka itu merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita semua. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita juga adalah nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, yang dengan kesempatan dan kesehatan tersebut kita berupaya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Berupaya untuk terus meningkatkan keilmuan kita berkenaan dengan agama Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa amalan-amalan yang kita lakukan betul-betul didasari oleh ilmu, didasari oleh firman-firman Allah Subhanahu wa taala, begitupun didasari oleh sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita amalkan sebagaimana generasi terbaik umat ini mengamalkan ayat-ayat Allah, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat, sebagai bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, Allah mengutus beliau sebagai manusia biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu kepada beliau, memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa ajaran risalah yang beliau bawa itu bisa kita amalkan, bisa kita pelajari, bisa kita amalkan, karena dibawa oleh manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan kita. Artinya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah suri tauladan terbaik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu-satunya jalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua untuk selamat baik di dunia maupun di akhirat adalah senantiasa menjadikan beliau sebagai contoh terbaik kita di dalam kehidupan kita, baik di dalam kehidupan berakidah kita, keimanan kita, begitupun dalam mengambil hukum-hukum di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga di dalamnya bagaimana kita berakhlak kepada Allah,
berakhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitupun berakhlak kepada sesama manusia dan berakhlak kepada sesama makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita harus pahami bersama bahwasanya agama kita yang mulia ini memberikan porsi yang sangat besar yang harus kita perhatikan berkenaan dengan bagaimana kita berinteraksi antara satu manusia dengan manusia-manusia yang lainnya. Khususnya yang paling utama di antara manusia-manusia tersebut, bagaimana seorang anak berinteraksi kepada kedua orang tuanya. Bagaimana di dalam agama kita yang mulia ini sangat menekankan dengan perintah yang sekian banyak diulang-ulang di dalam Al-Quran, diulang-ulang di dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajibnya seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan sampai di hadis yang kesekian kalinya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mempelajari hadis mulai dari hadis yang ke-23 di pagi hari ini sampai kepada hadis ini. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berbicara tentang orang tua. Kita masih berbicara tentang berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Artinya, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan hak kedua orang tua kita. Yang tentunya ini bukan hanya sekedar ucapan yang dituliskan saja, tetapi merupakan tuntunan bagi kita semua, khususnya bagi seorang anak, bagaimana semestinya dia berakhlak, bagaimana semestinya dia berperilaku kepada kedua orang tuanya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, insyaallah di pagi hari yang berberkah ini kita akan mempelajari bersama hadis yang ke-23, bab 12 hadis ke-23, di mana dijelaskan di sini jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh memohonkan ampun bagi orang tua yang musyrik. Namun hal ini perlu kita jelaskan secara terperinci. Tidak boleh memohonkan ampunan bagi orang tua yang musyrik. Judul ini berdasarkan asar yang mulia dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Suatu ketika an Ibnu Abbas fi qawlihi azza wa jalla, dari Ibnu Abbas mengenai tafsir firman Allah tabaraka wa taala, imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. فنسختها الآية في براءة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Firman Allah Subhanahu wa taala ayat 23 dari surah Al-Isra, jika salah seorang di antara keduanya, kedua orang tua kita, atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan kita sebagai anaknya, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya atau membantah perintahnya, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Rabbku,
kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mengasuhku di waktu kecil. Ayat ini berdasarkan asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mansukh, dihapus hukumnya dengan ayat 113 dari surah At-Taubah. Tidak selayaknya bagi Nabi untuk memintakan ampunan bagi orang-orang musyrik meskipun mereka adalah kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah penghuni neraka. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ini pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwa ayat yang pertama yang kita bacakan tadi hukumnya dinasakh. Dinasakh itu dihapuskan. Ya, di dalam ilmu al-qawaid al-fiqhiyah kita kenal an-nasikh wal mansukh. An-nasikh wal mansukh. Dalil yang menghapus hukum dalil yang datang sebelumnya. Dalil yang menghapus hukum dalil yang datang sebelumnya. Namun kita perlu perhatikan ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka di sini kalau kita membaca bersama kandungan dari hadis yang mulia ini, asy-syarih, pensyarah kitab ini menjelaskan lebih detail bahwasanya ayat pertama artinya tidak ada nasikh mansukh di dalam kedua ayat ini. Ayat pertama menunjukkan permohonan ampunan dan doa kebaikan untuk orang tua yang beragama Islam. Ini pun perlu ditinjau karena di dalam ayat ini tidak menunjukkan bahwasanya apa agama kedua orang tuanya. Apakah beragama Islam atau beragama selain dari agama Islam? Apakah beragama Islam atau selain dari beragama Islam? Kemudian yang kedua, ayat kedua menunjukkan larangan memohonkan ampun dan berdoa untuk orang tua yang kafir. Oleh karena itu, tidak ada pertentangan antara kedua ayat tersebut. Dan yang mengatakan bahwa ayat itu di dalam surah At-Taubah telah dihapus hukumnya. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling dekat penjelasannya berkenaan kedua ayat ini, ayat di dalam surah Al-Isra, begitupun ayat di dalam surah At-Taubah, yang paling dekat penjelasannya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan oleh para ulama kita bahwa ayat yang pertama al-'am dan ayat yang kedua adalah al-khas. Ayat yang pertama menjelaskan tentang keumuman. Bagaimana seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan di antara bentuk baktinya kepada kedua orang tuanya, dia mendoakan kebaikan kepada orang tuanya. Ini ayatnya umum, tidak menjelaskan identitas agama kedua orang tuanya. Diperjelas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain di dalam surah At-Taubah bahwa yang dimaksudkan, yang dibolehkan di dalam agama adalah memintakan ampunan bagi kedua orang tua yang beragama Islam. Jadi kedua ayat yang mulia ini am wal khas. Am wal khas atau mutlak muqayyad. Ayat yang pertama mutlak, tidak menjelaskan kepada kita agama kedua orang tua yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut. Tapi datang ayat yang lain di dalam surah At-Taubah ayat 113 memberikan aturan selanjutnya
bahwa yang dimaksudkan di ayat yang pertama adalah mendoakan ampunan bagi kedua orang tua yang beragama Islam. Yang beragama Islam. Jadi, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan hadis yang mulia ini, memang pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa di sini terjadi nasikh mansukh. Tapi ini pendapat beliau, satu pendapat. Ada pendapat yang lain menunjukkan, pendapat Asy-Syarih, bahwasanya ayat yang pertama itu menunjukkan bahwa yang dimaksud di situ adalah kedua orang tua yang beragama Islam. Namun ini juga dibantah dengan pendapat yang lain, bahwa di dalam ayat yang tadi kita jelaskan bersama, kita bacakan, tidak ada yang menunjukkan bahwa kedua orang tuanya beragama Islam. Maka wallahu a'lam bissawab, pendapat yang ketiga adalah pendapat yang paling dekat dengan kebenaran, bahwasanya ayat yang pertama sifatnya mutlak, kemudian dikerucutkan muqayyad dengan ayat yang kedua. Ayat yang pertama mutlak, tidak menyebutkan identitas, kemudian datang aturannya, bahwasanya jadi ayat ditafsirkan menggunakan ayat yang lain. Dan ini diantara bentuk tafsir yang paling kuat, tafsirul ayat bil ayat, menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat yang lainnya. Jadi setelah menyebutkan bentuknya yang mutlak, berbakti kepada kedua orang tua, dalam hal ini mendoakan ampunan, mendoakan rahmat bagi keduanya, dijelaskan lagi di dalam ayat yang lain bahwa yang dimaksudkan, dibolehkan mendoakan ampunan, mendoakan rahmat baginya adalah bagi kedua orang tua yang beragama Islam. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit perlu kita perjelas berkenaan dengan permasalahan ini. Jangan sampai ada yang kemudian salah paham. Pertama, poin pertama yang ingin disampaikan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa merupakan ibadah yang sangat agung. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan ibadah yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Tabaraka wa taala menggolongkan orang-orang yang tidak pernah atau jarang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'min, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Tuhanmu berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, maka niscaya aku akan mengabulkan, aku akan mengijabah doa-doa kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dalam beribadah kepadaku. Allah menyebutkan di penggalan ayat yang pertama untuk memerintahkan kepada kita berdoa kepadanya. Kemudian Allah menyebutkan di penggalan yang kedua, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Artinya pertama, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mengetahui bahwa doa itu merupakan ibadah, fala yusrafu illa lillah, maka yang paling pertama yang harus kita pahami bersama, yang harus kita yakini, bahwasanya doa itu tidak boleh dilakukan kecuali hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh meminta kepada malaikat, tidak boleh meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk berdoa, dan tidak boleh meminta kepada sesama makhluk. Doa hanya kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini persaksian kita,
yang selalu kita ucapkan pada setiap solat-solat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Di dalam ayat yang mulia tadi, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah Allah Subhanahu wa taala, kata Allah tabaraka wa taala, mereka akan memasuki neraka Jahannam dalam keadaan hina. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala di dalam tafsirnya menyebutkan bahwa di antara tafsiran ayat yang mulia ini adalah bahwasanya orang-orang yang sombong itu adalah orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kedudukan doa sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab yang kita kaji ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ada babnya tersendiri dari sahabat An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad du'a huwal ibadah." Sesungguhnya doa itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka poin yang pertama yang harus kita ketahui, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa merupakan ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang Allah senantiasa perintahkan kita untuk meminta dan berdoa kepadanya. Berikutnya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin kedua yang menjadi pembelajaran kita bersama di pagi hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Bagaimana hukum mendoakan orang musyrik? Bagaimana hukum mendoakan orang-orang kafir? Bagaimana hukum mendoakan orang-orang kafir? Kalau kita mempelajari dari bab di kitab yang kita pelajari ini, di Adabul Mufrad, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sampai kepada kesimpulan bahwa mendoakan rahmat, ampunan bagi mereka diharamkan di dalam agama. Namun perlu kita rinci, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal bagaimana hukum mendoakan orang kafir, ada dua bentuk doa terhadap orang-orang kafir. Ada dua bentuk doa terhadap orang-orang kafir yang perlu kita ketahui bersama, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita. Di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, di antaranya juga Syekhul Islam Taqiyuddin rahimahullahu taala. Pertama, doa untuk kemaslahatan dunia. Doa untuk kemaslahatan dunia. Ini yang pertama yang harus kita pahami bersama. Bagaimana hukumnya doa untuk kemaslahatan dunia? Kemudian yang kedua, doa untuk mendapatkan rahmat dan ampunan. Sebagaimana pembahasan kita di kitab ini. Kita ke yang pertama dulu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa untuk kemaslahatan dunia. Doa untuk kemaslahatan dunia bagi orang-orang kafir, maka dijelaskan oleh para ulama tidak mengapa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang kafir agar mereka mendapatkan hidayah. Agar mereka mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, atau kemaslahatan duniawi yang lainnya. Seperti misalnya kesehatan. Kita mendoakan bagi orang kafir kesehatan. Kita mendoakan bagi orang kafir dalam konteks tertentu dilancarkan rezekinya. Apalagi kalau kita melihat
Orang-orang tersebut loyal terhadap kaum muslimin. Loyal terhadap kaum muslimin. Jadi mendoakan kemaslahatan. Mendoakan, dan kemaslahatan yang paling besar adalah mendapatkan hidayah. Maka ini tidak bermasalah. Tidak bermasalah. Begitu juga kemaslahatan duniawi lainnya. Kemaslahatan duniawi lainnya. Kesehatan, dilancarkan rezekinya. Ini kan maslahat duniawi. Maka ini tidak mengapa. Apalagi kalau kita melihat orang-orang tersebut loyal terhadap kaum muslimin. Hal ini berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, Al-Imam At-Tirmizi dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana al-yahudu yata'atasuna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yarjuna an yaqula lahum yarhamukumullah, fayaqulu yahdikumullah wa yuslihu balakum." Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu menceritakan dahulu orang-orang Yahudi itu sengaja bersin di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka berharap Nabi mengatakan yarhamukumullah, semoga Allah merahmati kalian. Tetapi apa yang dikatakan, apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, menimpali bersin dari orang-orang Yahudi, Nabi mendoakan mereka, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian dan semoga Allah memberikan kemaslahatan kepada kalian. Ini dalil yang pertama yang menunjukkan bahwa bolehnya kita mendoakan hidayah bagi orang-orang kafir, dan bolehnya kita mendoakan kemaslahatan duniawi bagi orang-orang kafir. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, dalil ini masyhur jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim berkenaan dengan sahabat yang mulia yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yashtaki ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengadu, sedih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan apa yang membuat beliau sedih. Beliau adalah anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Di hadis-hadis sebelumnya kita telah menjelaskan bersama bagaimana baktinya Abu Hurairah kepada ibunya khususnya. Kepada ibunya, meskipun pada saat itu ibunya belum beragama Islam. Belum masuk Islam. Tidak pernah Abu Hurairah meninggalkan rumahnya kecuali meminta izin kepada ibunya. Bahkan ketika rumah mereka berbeda. Rumahnya Abu Hurairah di satu tempat, rumahnya ibunya di tempat yang lain. Tidak pernah Abu Hurairah meninggalkan tempatnya, meninggalkan desanya sebelum beliau datang ke rumah ibunya meminta izin kepada ibunya terlebih dahulu. Ini di antara bentuk baktinya seorang anak kepada kedua orang tuanya, yang mungkin jarang terjadi di zaman kita saat ini. Kebanyakan anak-anak sekarang kalau ingin pergi dari rumahnya pergi begitu saja tanpa harus izin kepada
ayahnya atau kepada ibunya. Sunnah yang dipraktekkan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita ingin meninggalkan rumah, izin kepada orang tua. Izin kepada orang tua. Dan ini yang dipraktekkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kembali lagi kepada hadis yang tadi, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedih. Beliau mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mendoakan ibundanya sehingga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau sampaikan kepada Nabi untuk mendoakan ibunya agar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya mendoakan orang tua yang kafir dilarang secara mutlak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin mengucapkan Allahumma hdi ummi Abi Hurairah atau Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada ibunya Abu Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Atas wasilah sebab doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadilah ibunya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu seorang yang mendapatkan hidayah Islam yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi menunjukkan bahwa mendoakan hidayah kepada orang kafir, orang-orang musyrik adalah hal yang dibolehkan di dalam agama kita yang mulia ini. Juga disebutkan di dalam riwayat yang lain, riwayat Al-Bukhari rahimahullahu taala, dan ini disyarah oleh Al-Hafidh Ibn Hajar radhiyallahu taala anhu, di mana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan sebuah hadis yang mulia. Qadima Tufail bin Amr ad-Dawsi wa ashabuhu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullah inna dawsan 'asat wa abat fad'u Allah 'alaiha fakila halakat dawsun qala Allahumma hdi dawsan wa'ti bihim. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menceritakan Tufail ibn Amr ad-Dawsi dan para sahabatnya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya suku Daus telah ingkar kepada Allah dan enggan masuk Islam. Untuk itu, mohonlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah ya Rasulullah agar mereka dibinasakan." Agar mereka dibinasakan. Di riwayat yang lain dijelaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam suku Daus telah binasa. Maka apa yang disampaikan, apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada suku Daus dan jadikanlah mereka menerima petunjuk tersebut. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala di dalam Fathul Bari, Syarh Sahih Al-Bukhari, mengatakan bahwa di antara kuatnya fikihnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala terhadap hadis yang mulia ini, hadis yang kita bacakan, beliau membuat satu bab khusus di dalam Sahihul Bukhari dan memberikan judul bab tersebut berdoa untuk orang-orang musyrik agar mendapatkan hidayah. Berdoa untuk orang-orang musyrik agar mendapatkan hidayah. Kenapa perlu untuk dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala? Karena pada kenyataannya
Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang berdoa kebaikan bagi orang-orang kafir. Terkadang sebagaimana hadis-hadis yang kita bacakan tadi, yang kita sampaikan tadi, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di kesempatan yang lain, terkadang juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk kebinasaan atas mereka. Terkadang juga di hadis-hadis yang lain. Maka Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menjelaskan, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk kemaslahatan orang kafir ketika mereka tidak melakukan kejahatan terhadap kaum muslimin. Didoakan hidayah bagi mereka. Dan berdoa kebinasaan untuk mereka ketika mereka melakukan kejahatan atau memerangi kaum muslimin. Ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala sebagaimana yang disyarah oleh Al-Hafidh Ibn Hajar di dalam Fathul Bari, Syarh Sahihil Bukhari. Jadi intinya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ini mendoakan hidayah, petunjuk dan kemaslahatan duniawi bagi orang-orang kafir, maka itu dibolehkan di dalam agama kita dengan syarat sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, mereka tidak melakukan kejahatan terhadap kaum muslimin. Ini yang pertama. Yang kedua adalah berdoa meminta rahmat dan ampunan bagi orang-orang kafir. Meminta rahmat dan ampunan bagi orang-orang kafir. Syekhul Islam Taqiyuddin rahimahullahu taala menjelaskan di dalam Majmu' al-Fatawa bahwasanya berdoa untuk orang kafir yang sudah wafat agar diberikan ampunan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, berdasarkan As-Sunnah, berdasarkan ijma'nya kaum muslimin. Jadi tidak diperbolehkan mendoakan, memintakan rahmat, memintakan ampunan bagi orang-orang kafir, apalagi yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal. Adapun di antara dalil, karena tadi dijelaskan diharamkan atau tidak diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma'nya kaum muslimin. Dalilnya dari Al-Quran, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah dalil yang kita bacakan di bab kitab yang kita kaji. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 113, dilengkapi lagi penjelasannya di ayat 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu ay yastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidaklah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya sendiri. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahannam. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a min.
dan permintaan ampunan dari Ibrahim. Nah, ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Permintaan ampunan dari Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bapaknya, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak ada yang berhujjah dengan apa yang dilakukan oleh Ibrahim atau permintaan ampunan yang dilakukan oleh Ibrahim untuk bapaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain hanyalah karena sesuatu janji yang telah diikrarkan kepada bapaknya tersebut. Janjinya yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim untuk bapaknya. Dijelaskan di dalam Al-Quran. Tapi pada saat itu belum turun wahyu kepada Nabi Ibrahim bahwa perkara tersebut dilarang di dalam agama Islam. Dilarang di dalam agama Islam. Islam yang kita maksudkan di sini bil ma'nal am. Yang semua nabi beragama dengan agama Islam. Maka tatkala turun wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, dijelaskan, maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu merupakan musuh Allah Subhanahu wa taala, maka Ibrahim tabarra'a minhu, berlepas diri darinya. Ibrahim berlepas diri darinya, berlepas diri dari doa yang sebelumnya. Jadi ini ayat yang menunjukkan dilarangnya bagi Nabi, begitupun bagi kita semua, untuk mendoakan ampunan, rahmat bagi orang-orang kafir, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ista'dzantu rabbi an astaghfira li ummi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah meminta izin kepada Allah untuk memohonkan ampun bagi ibuku. Nabi menjelaskan, aku pernah meminta izin kepada Allah untuk memohonkan ampun bagi ibuku. Nabi menjelaskan, falam ya'zan li, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkanku. Allah tidak mengizinkan nabinya yang mulia, makhluk yang paling mulia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memintakan ampunan bagi ibunya. Wasta'dzantuhu an azura qabraha. Dan aku setelah itu meminta izin lagi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menziarahi kuburan ibuku, untuk mengunjungi pemakaman ibuku. Maka fa'adzina li, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan beliau untuk menziarahi kuburan ibunya, namun Allah tidak mengizinkan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk memohonkan ampunan kepada Allah bagi ibunya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulannya, mendoakan orang kafir semasa hidup untuk diberikan kesehatan, untuk diberikan hidayah, untuk diberikan kelancaran rezeki, maka ini boleh saja, diperbolehkan di dalam agama kita, selama mereka tidak memerangi kaum muslimin. Sedangkan
mendoakan rahmat, mendoakan ampunan untuk orang-orang kafir yang sudah wafat ataupun masih hidup. Yang sudah wafat ataupun masih hidup, maka tidak diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terjadi ijma' setelah zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tengah-tengah sahabat-sahabat beliau tidak ada dinukil dari mereka yang membolehkan mendoakan rahmat, mendoakan ampunan bagi orang-orang musyrik, bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebenarnya di pertemuan ini kita rencananya akan membahas 2 topik, tapi mungkin kita cukupkan di topik tidak boleh memohonkan ampunan bagi orang tua yang musyrik. InsyaAllah kita akan melanjutkan pada bab ke-13, hadis ke-24 dan seterusnya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mungkin ini yang bisa kami jelaskan, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, sebagaimana yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, dan dijelaskan oleh para ulama, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Karena kalau hanya sebatas memiliki ilmu saja, maka ilmu tersebut akan menjadi hujjatun alaika fil akhirah. Akan menjadi hal yang memusuhi kita nanti di akhirat. Maka senantiasa kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Yang diamalkan. Setelah diamalkan, didakwahkan. Ini lebih bermanfaat lagi. Bermanfaat bagi diri kita sendiri ketika kita amalkan. Dan lebih luas lagi manfaatnya ketika ilmu itu didakwahkan. Dan ketahuilah, dalam proses menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu, dibutuhkan kesabaran. Karena banyak sekali ujiannya Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkan ilmu, dan dalam mendakwahkan ilmu. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, sehingga kita termasuk hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga termasuk hamba yang dimasukkan ke dalam jannahnya, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Batasan sebagai seorang muslim terhadap orang-orang kafir. Kita adalah keluarga mereka juga. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
mendoakan hidayah kepada mereka, ini doa yang baik. Doa yang baik yang dipanjatkan seorang muslim bagi saudaranya meskipun saudaranya masih beragama di luar agama Islam. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilakukan oleh Nabi terhadap orang-orang Yahudi yang sengaja bersin di samping beliau. Karena orang Yahudi ini berilmu. Di dalam Islam, kalau orang bersin mengucapkan alhamdulillah, orang kedua yang mendengarkan harus mengucapkan apa? Yarhamukallah. Jadi kalau saya bersin di dekatnya Nabi, wah, semoga Nabi mendoakan rahmat bagi saya. Ternyata Nabi mendoakan dengan doa yang lain, tidak kalah pentingnya. Nabi tidak mendoakan yarhamukallah karena ini dilarang melalui ayat Al-Quran. Tapi Nabi mendoakan yang paling tepat baginya. Allahumma hdihim. Ya Allah, berikanlah hidayah bagi mereka. Berikanlah petunjuk bagi mereka. Anugerahkanlah nikmat Islam bagi mereka. Ini kalau kita bahasakan menggunakan bahasa kita. Ini doa yang sangat baik bagi saudara kita. Jadi doakan. Begitupun yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap ibunya Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah petunjuk, karuniakanlah taufik Islam kepada ibunya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka tetap bermuamalah dengan muamalah yang baik. Tapi lihat batasan-batasannya tadi. Lihat batasan. Dalam hal ini, batasan yang kita sampaikan adalah tidak boleh memohonkan ampunan, memohonkan rahmat bagi mereka. Bagaimana mungkin kita memohonkan rahmat padahal mereka belum membuka pintu rahmat tersebut? Belum bersyahadat. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kita memohonkan rahmat memohonkan ampunan bagi orang-orang yang tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin? Ini sangat logis untuk diterima oleh akal kita. Tapi kalau kita mendoakan hidayah, maka itu bentuk kebaikan yang kita lakukan bagi mereka. Jadi di sini ada batasan yang disebutkan. Namun diberikan solusi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doakan hidayah baginya. Ini yang paling utama. Tapi kalau dia berbuat baik kepada kita, doakan juga semoga rezekinya dilancarkan oleh Allah. Tidak masalah. Semoga umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maslahat duniawi. Ini yang diucapkan oleh Nabi bagi orang-orang Yahudi. Waslih balahum. Berikan kemaslahatan kepada mereka. Berikan kemaslahatan, dan kemaslahatan yang dimaksud di sini adalah kemaslahatan duniawi. Jadi tidak masalah. Yang penting jangan doakan ampunan, jangan mintakan ampunan, jangan mintakan rahmat bagi mereka, tapi mintakan hidayah. Ini yang paling utama. Terus juga dibolehkan meminta kemaslahatan yang sifatnya duniawi. Wallahu a'lam bishawab. Ketika orang kafir mengucapkan assalamualaikum kepada kita, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Idza sallama alaikum ahlal yahud faqulu alaikum." Kalau orang Yahudi mengucapkan assalamu alaikum kepada kalian, maka Nabi katakan ucapkan wa alaikum. Wa alaikum. Atau bisa wa alaikumussalam. Wa alaikumussalam. Dalam bentuk, tapi harus kita yakini ikhwan, ini dalam bentuk doa hidayah. Bukan wa alaikumussalam yang maknanya ketika kita ucapkan kepada sesama muslim. Maka sebenarnya meskipun sebagian memperbolehkan wa alaikumussalam, wallahu a'lam bishawab, yang paling tepat ikuti hadis.
Ketika Nabi mengatakan, "Idza sallama alaikum ahlal yahud, faqulu wa alaikum." Apabila orang Yahudi mengucapkan salam kepada kalian, maka ucapkanlah wa alaikum. Itu yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Tafadhal. Tadi dijelaskan tentang Rasulullah SAW minta izin untuk mendoakan ibunya, tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah bagaimana status ibu Rasulullah SAW nanti di akhirat? Apakah beliau termasuk orang-orang yang sudah ditetapkan masuk neraka sehingga beliau dilarang untuk mendoakannya, atau beliau masuk dalam kategori orang yang tinggal di masa fatrah, artinya tidak mendapati masa kejadian dan akan diulang bagaimana orang-orang yang hidup di masa fatrah. Ini pertanyaan sebenarnya sensitif, ya. Tapi ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ista'dzantu Rabbi an astaghfira li ummi, falam yu'dzan li." Maka beliau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohonkan ampun kepada ibunda beliau. Al-Imamul Baihaqi di dalam As-Sunanul Kubra menjelaskan di bab nikahu ahli syirk. Al-Imamul Baihaqi menjelaskan wa abawahu kana musyrikaini bidalilin ma akhbarna. Al-Imamul Baihaqi, bukan jawaban ana. Al-Imamul Baihaqi, sesungguhnya kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah musyrik dengan dalil yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua orang tuanya Nabi. Kalau kita berdasarkan perasaan jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita pasti sangat ingin kedua orang tuanya Nabi itu masuk surga. Kita pasti sangat ingin. Tetapi berkenaan dengan perkara gaib seperti ini, nakifu ala dalil. Tidak bisa kita keluar dari dalil. Berkenaan dengan ibundanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil tadi yang menjadi penjelasannya bahwa beliau adalah musyrikah. Berkenaan dengan ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam sunnah as-sahihah dari Anas radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya, anna rajulan qala ya Rasulullah, aina abi? Suatu ketika salah seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bapaknya sudah meninggal. Maka dia bertanya kepada Nabi, di mana tempatnya ayahku ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, finnar, tempatnya ayahmu di neraka. Berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Falamma walla da'a, ketika dia sudah bersedih mendengarkan kabar dari Nabi SAW, dia berbalik, dipanggil sama Nabi SAW untuk sedikit menghilangkan kesedihannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku pun begitu juga dengan ayahmu di neraka. Nabi menjelaskan, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan al-a'immah juga menjelaskan bidalilin ma akhbarnahu. Kemudian beliau membawakan dalil-dalil yang lain. Begitupun Al-Allamah Syamsul Haq Abadi rahimahullahu taala, falam ya'zin li. Kalimatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Allah tidak mengizinkan bagiku untuk memohonkan ampunan bagi kedua orang tuaku. Kata beliau, li'annaha kafiratun wal istighfaru lil kafirina la yajuz. Karena beliau ibundanya Nabi sallallahu alaihi wasallam statusnya kafir dan memohonkan ampun kepada atau untuk orang-orang kafir kepada Allah adalah tidak diperbolehkan di dalam agama. Tidak diperbolehkan di dalam agama. Wallahu a'lam bis-shawab. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun ana juga menjelaskan di antara Al-Imam As-Suyuti menjelaskan bahwasanya yang Nabi maksudkan inna abi wa abaka finnar bukan bapaknya yang dimaksudkan di situ. Yang dimaksudkan di situ adalah Abu Talib. Karena beliau menganggap sebagai bapaknya. Tetapi seandainya kita lihat mana yang lebih dekat dengan sunnah. Mana yang lebih dekat dengan sunnah? Pertama, ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di dalam sunnahnya Nabi disebutkan kedudukan dua-duanya. Ayah, begitupun ibu. Ayah, begitupun ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan kedua-duanya. Seandainya di dalam inna abi wa abaka finnar yang dimaksud adalah Abu Talib, terus bagaimana nasibnya ibundanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah statusnya sama? Bukankah statusnya sama? Maka menganggap bahwasanya sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan inna abi wa abaka finnar adalah Abu Talib di situ, ini tidak kuat dalilnya. Tidak kuat dalilnya. Kemudian seandainya mereka min ahlil fatrah, tidak ada syariat, tidak ada nabi, tidak ada nabi di fatrah, di waktu tersebut, tidak mendengarkan tentang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ahlul fatrah ada ujiannya nanti di akhirat. Kalau dia menjawab dengan benar, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kalau dia menjawab dengan salah, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Termasuk di dalamnya anak-anaknya orang kafir yang meninggal sebelum balik. Anak-anaknya orang kafir yang meninggal sebelum balik. Ada imtihannya, ada ikhtibarnya, ada ujiannya nanti di akhirat. Seandainya ahlul fatrah, kenapa Nabi dilarang untuk memintakan ampunan bagi ibunya? Maka wallahu alam bissawab. Kita akui bahwa ada di antara ulama, meskipun ini hanya segelintir ulama yang berpendapat seperti ini, termasuk di dalamnya Al-Imam As-Suyuti, tapi wallahu alam bissawab, ulama-ulama yang sekian banyak yang lainnya menjelaskan secara tegas bahwa berdasarkan hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kilahuma musyrikain kafirain. Kedua-duanya meninggal dalam keadaan musyrik dan meninggal dalam keadaan kafir. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin cukup jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kami tutup. Subhanakallahumma bihamdik, syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.